Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Kembali lagi di channel Arah Senja. Masih bersama Hanum di sini yang akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Kukira Istri Pertama. Ternyata. Sebelum bercerita, Hanum berharap untuk like dan subscribe channel ini. Ya Tuhan, itu kan Adel adikku. Hah? Itu Adel? Tanyaku penasaran. Iya, masa kamu lupa? Iya, dulu terakhir ketemu kan dia masih piyik, sekarang udah cantik gitu. Pria berjas hitam itu masih terpingkal-pingkal, sementara aku semakin memajukan bibir. Betapa parahnya aku selama ini, terlalu kudet. Memang, selama aku menikah dengan Mas Banyu, aku tak begitu aktif dalam bersosial media. Kesibukanku setiap hari hanya menjaga warung sambil baca buku, ikut pengajian di komplek, dan kadang pergi bersama Hanifah ke mall. Entah kenapa aku terlalu malas untuk membuka sosial media. Paling hanya sesekali aku scroll status teman-teman. Di samping Mas Banyu tidak suka aku punya akun media sosial. Katanya tidak berfaedah. Aku lebih suka membaca buku. Tapi sekarang aku tahu alasan Mas Banyu melarang aku bersosial media. Kok melamun? Ayo, aku antar pulang. Siapkan energimu untuk besok, Ras. Besok sidang pertama Banyu. Suara Reno membuatku terperanjat. Kemudian aku mengangguk dan mengikuti pergerakan laki-laki di sampingku. Aku mau beli baju yang longgar dulu, pintaku. Kamu serius ingin menyembunyikan anak ini? Iya, aku sudah menganggap anak ini tidak punya ayah, jawabku datar. Aku nantinya yang akan menjadi ayah dari bayimu, ucap laki-laki itu yang membuat aku menghentikan langkah. Pria itu malah tersenyum seraya menarik tanganku. Gak usah melongo gitu, ayo buruan, nanti tokonya keburu tutup. Aku hanya menurut saja. Berdebat dengan pengacara sama saja memberi umpan buaya. Sudah pasti aku akan kalah. Padahal tengah hari bolong gini, gak mungkin toko baju tutup cepat. Setelah membeli 2 gamis longgar, Rendo mengantarkanku pulang ke kontrakan. Rumah yang aku tinggali sekarang ini berada di tengah desa yang sangat asri. Rendo sengaja memilih tempat ini agar aku dan Sena jauh dari jangkauan tangan-tangan tak bertanggung jawab seperti ibu mertua. Pagi sekali aku sudah siap untuk datang ke persidangan Mas Banyu dengan kasus pemalsuan buku nikah. Di sana sudah ada Pak Zainal dan juga Mas Azam. Laki-laki itu mendekat untuk menyapaku. Assalamualaikum Mbak Laras. Wah, sekarang makin segar sepertinya Mbak Laras, sehat kan? Tanya laki-laki berkacamata itu. Waalaikumsalam. Iya Mas Azam, alhamdulillah sehat, jawabku. Beberapa hari yang lalu saya ke rumah Mbak Laras tapi tidak ada orang. Iya Mas Azam, saya sudah pindah, jawabku sambil berbisik. Maaf Pak, kalau ada hal yang harus dibicarakan dengan Bu Laras mengenai kasus ini bisa langsung hubungi saya, serobot Reno. Saya hanya bertanya kabar kok, kila Mas Azam. Untuk saat ini apapun yang menyangkut Bu Laras akan menjadi urusan saya. Jadi kamu mau bicara sama Bu Laras harus melalui saya. Reno berbicara dengan ekspresi tak suka. Reno, dia temanku, biarkan kami ngobrol, ucapku sedikit membentak, karena aku tidak enak dengan Mas Azam. Ingat Laras, aku akan melindungimu. Aku tidak mau kamu kenapa-napa. Reno, kenapa kamu jadi posesif gini? Karena, iya, ayo kita masuk. Bentar lagi sidang dimulai. Reno, panggilku dengan sedikit suara tinggi. Laki-laki itu yang tadinya jalan mendahuliku kini berhenti dan berbalik badan. Tatapan mata elangnya menghujam manik mataku. Aku tidak rela kamu disakiti oleh Banyu. Jadi aku tidak akan membiarkan kamu tersakiti lagi, ucapnya. Bukan itu yang aku bicarakan. Aku tidak suka kamu ikut campur dengan urusan pribadiku, ujarku. Jadi aku berdiri di sini untuk apa? Bukan mencampuri urusan pribadimu. Suaranya tak kalah tinggi denganku. Tatapan matanya mengintimidasi. Tapi benar juga. Entahlah. Aku tidak lagi menanggapi ocehannya. Laras, aku minta maaf. Sudah berbicara keras sama kamu. Sorry. Laki-laki itu mendekat dan memandangku teduh. Ada raut penyesalan dalam wajahnya. Aku menghela napas pendek. Oke, jawabku pendek. Dia sedang cemburu, Neng, bisik Bude Hasnah. Entahlah Bude, sikapnya memang tak bisa ditebak. Laras jadi tidak enak dengan Mas Azam, timpalku. Aku pergi ke pengadilan bersama Bude Hasnah, sementara Sena sudah bersama dengan petugas KPAI untuk memberikan perlindungan pada anak itu selama aku menjalani sidang. Ayo kita masuk, sambung laki-laki yang kini menjadi kuasa hukumku itu. Laras, tunggu, panggil suara yang dulu sangat kurundiu itu. Aku menoleh ke arah sumber suara. Laki-laki berompi oranye khas tahanan itu melekat. Mas Banyu, balasku.
Kulihat laki-laki itu tampak kacau, wajahnya kusut masau. "Pak, saya mau bicara sama istri saya sebentar." Kedua polisi yang mengawalnya mengangguk. "Ras, maafkan aku, ini salahku. Tolong jangan bawa-bawa Mama dan juga Mei. Mereka tidak salah. Aku yang menyuruh Mama mengantarkan Sena ke rumah kamu, Ras. Kenapa kamu malah laporkan Mama?" "Aku kira kamu minta maaf karena kamu sadar, Mas. Ternyata kamu sama sekali tidak memikirkan perasaanku. Di mana letak otak kamu, Mas?" "Apa yang sudah Mama katakan sama kamu, Mas? Bicara apa dia?" "Kamu menuduh Mama menelantarkan Sena. Sudah jelas-jelas aku sebagai suami kamu yang menyuruh Mama mengantarkan Sena sama kamu. Kamu juga dulu sudah sepakat ingin mengadopsi Sena, kan?" "Astagfirullah. Benar-benar gak dipakai isi kepala kamu itu, Mas. Pikir dong, Mas. Kamu nyuruh aku rawat anak dari orang tua yang sudah menghancurkanku. Sehat kamu, Mas?" "Jangan egois, Ras. Kalau kamu mau cabut laporan kamu, tidak mungkin bakalan seperti ini. Kita bisa perbaiki pernikahan kita dan merawat Sena berdua. Aku sudah menceraikan Fitri." "Jangan mimpi, Mas." Aku mengalihkan pandangan pada dua polisi yang tadi mengawal Mas Banyu. "Pak, saya tidak mau lagi bicara dengan laki-laki ini." Aku beranjak dan menyusul Reno yang tadi masuk terlebih dahulu. Sepertinya dia tidak melihat aku bicara dengan Mas Banyu. Giliran aku berhadapan dengan Banyu saja dia tidak muncul. "Laras," panggil Mas Banyu, tapi aku tak menghiraukannya. Aku masuk ke ruang sidang dengan kesal, kemudian menjatuhkan bobotku di samping Reno duduk. "Kemana saja? Kok lama?" "Kamu itu yang kemana? Katanya mau ngelindungin aku, tapi malah masuk duluan," sungutku. "Aku tadi menyerahkan berkah dulu," belanya. "Seharusnya kamu berjalan di samping leher kamu, bukan malah duluan." Aku masih kesal dengan pria bergelar pengacara itu. "Ada apa? Apa pria tadi mengganggumu lagi?" "Bukan dia, tapi Banyu," jawabku dengan sedikit penekanan. "Ya Tuhan, laki-laki itu, apa yang dia katakan?" "Nanti saja, selesai persidangan," jawabku. Kami pun dengan hikmat mengikuti persidangan. Sidang dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Namun tak sampai 10 menit aku mengikuti jalannya sidang, mendadak perutku mual dan ingin segera dikeluarkan. Dengan terpaksa aku harus meninggalkan ruangan sidang dan berlari ke kamar mandi. Sesampainya di sana aku langsung mengeluarkan isi perutku hingga tubuhku terasa lemas. Bude Hasna memijat tengkukku dengan lembut. Aku keluar dengan sedikit terhuyung karena menahan tubuh yang mendadak seperti tak bertulang. Bude Hasna dengan sigap memapahku keluar dari kamar mandi. Beruntung ada seorang polwan yang kebetulan melintas. Beliau langsung membantuku membawa ke ruangan medis. Polwan tadi memberiku teh hangat yang sepertinya dia pesan dari kantin yang berada tak jauh dari ruang sidang. "Neng Laras sudah kuat? Atau mau Bude antar ke rumah sakit saja? Wajah Neng Laras pucat banget," ujar Bude Hasna dengan khawatir. "Gak usah Bude, kita pulang saja. Laras mau istirahat di rumah," jawabku. "Mari Neng, kita ke parkiran. Tapi biar Bude bilang sama Maris Nereno dulu ya." "Tidak usah Bude, kita naik taksi online saja," ujarku. Cukup lama aku beristirahat di sini hingga badanku kembali bertenaga. Sekitar 30 menit aku keluar dari ruang medis, kemudian berjalan perlahan menuju ruang tunggu di depan ruang persidangan. Tampak di dekat pintu ruangan, Reno tengah mengotak-ngatik benda pipi yang ada di tangannya dengan wajah panik. "Astagfirullah Laras, kamu kemana saja? Aku cariin kamu kemanapun tapi gak ada. Kamu bikin aku khawatir saja," cecar pria berhidung mancung itu. "Aku pulang dulu Ren," ucapku lemah. "Ya Tuhan, muka kamu pucat banget. Ayo, aku antar ke rumah sakit." Reno menarik tanganku, namun dari arah belakang ada seseorang yang menahan langkah kami. "Tunggu," suara Mas Banyu terdengar marah. Aku dan Reno seketika berbalik badan. "Apa-apaan kamu Ras? Kamu masih istriku. Kenapa kamu malah dekat-dekat pria lain?" teriak Mas Banyu tanpa berdosa. Reno melepaskan genggamannya dan mendekati Mas Banyu. Mata laki-laki tidak bisa dibohongi jika dia tengah menahan amarahnya. Melihat Reno menjauh dariku, Bude Hasna mengambil alih kembali untuk menopang tubuhku yang lemas. "Banyu Pramudia, sidang pemalsuan buku nikah baru saja selesai. Kamu masih menganggap Laras istri kamu? Punya ini." Reno menunjuk kepalanya sendiri. "Harus sering-sering digunakan, jangan hanya untuk pajangan. Jangan disebut sebagai istrimu. Melihat wajahmu saja dia muak. Tidak kau perlihatkan wajahnya. Pucat bukan? Kau tahu kenapa?" Kata-kata Reno sangat mewakili perasaannya. Mas Banyu menatapku lekat. "Laras, kamu sakit?" "Hei, sekarang Anda berbicara dengan saya Bapak Banyu. Apakah yang menyangkut dengan Ibu Laras? Akan menjadi tanggung jawab saya, termasuk jika Anda mengganggunya." "Apa Laras sakit?" tanya Mas Banyu lagi. "Itu akibat ulahmu. Dia muak melihatmu," ucap Reno penuh penekanan.
Laras, jawab aku. Kamu sakit? Mana Sena? Kabar tidak sama kamu? Cecar mantan suamiku itu. Dari dalam ruang sidang tiba-tiba seorang perempuan dengan baju berwarna oranye berteriak histeris. Laras, di mana Sena? Kamu apakan dia? Teriak perempuan yang tidak pernah aku harapkan kehadirannya. Laras, teriaknya lagi. Tanyakan pada ibu mertua kamu itu, tekanku. Paling sebentar lagi mereka nyusul kamu ke dalam sana, cibirku. Kemudian berlalu meninggalkan mereka. Laras, katakan di mana Sena? Awas kamu, kalau sampai Sena kenapa-napa. Ancam perempuan yang katanya mengidap kanker itu. Aku tak lagi memperdulikan ocehannya. Sementara Mas Banyu sudah dibawa polisi menuju ruang tahanan, disusul dengan Mbak Fitri yang masih meronta-ronta menanyakan keberadaan Sena. Ras, apa Banyu menyakitimu? Tanya Reno. Mimik wajahnya terlihat khawatir. Menurutmu? Tanyaku balik. Aku bertanya Laras, bukan ingin mengutarakan pendapat. Rajuk laki-laki itu. Kita ke rumah lamaku, ada yang ingin aku ambil, potongku. Reno memutar bola mata. Mungkin dia merasa kesal karena perkataannya selalu aku abaikan. Jika dilihat dari gelagatnya, seperti Reno memang tengah menyukaiku. Dari perhatiannya, sikapnya yang posesif dan hal-hal kecil yang bisa membuatku tersenyum. Terlepas dari itu, aku tak berharap apapun dari pria itu. Aku hanya ingin masalah ini cepat tuntas dan aku bisa melahirkan dan merawat calon anak ini dengan tenang. Sekitar 15 menit, kami sudah sampai di depan rumahku. Baru sekitar 1 bulan ditinggalkan, rumah ini sudah tampak kotor karena jarang dibersihkan. Aku dan Bude Hasna turun dari mobil dan berjalan menuju warung. Ternyata aku baru sadar jika isi warungku sudah hampir menipis, karena sudah tidak pernah diisi lagi semenjak kejadian itu. Tapi semua kebutuhan rumah aku selalu mengambil dari warung, sementara warung tak pernah buka. Tak hanya itu, tabunganku juga sudah menipis. Aku harus putar otak agar aku bisa produktif selagi masih bersembunyi dari keluarga Mas Banyu. Tapi aku bingung harus apa, belum lagi untuk membayar Bude Hasna. Rasanya aku sudah buntu, bukan berarti selama ini aku hanya bergantung pada Mas Banyu. Tanpa dia, aku pun mempunyai penghasilan sendiri. Lamunanku mendadak buyar ketika sebuah tangan memetikan jarinya di depan wajahku hingga menimbulkan bunyi cetik. Gak usah melamun gitu. Aku gak perlu dibayar kok, bisik Reno. Kok kamu tahu aku lagi mikirin itu? Tanyaku penasaran. Semua yang ada dalam pikiran kamu itu aku tahu. Pria berhidung mancung itu terkekeh. Bukannya keadaannya sudah aman? Aku ingin membuka warungku kembali, ucapku. Jangan, belum. Harto Pramudia tidak akan segan-segan mengirimkan seseorang untuk menyakitimu. Dan aku gak mau itu terjadi. Tapi, aku tidak ada pemasukan lain selain dari toko ini, keluhku. Reno tampak berpikir, jari telunjuknya memutar-mutar di pelipisnya. Kita pindah tempat usaha saja. Nanti biar aku suruh orang memindahkan dan sekalian menjaga toko kamu setiap hari. Itu semua perlu modal, Renaldo. Dan modalku sudah tidak ada. Itu gampang, Laras. Kamu tidak usah memikirkan hal itu. Pangkas laki-laki berkemeja marun itu. Aku tidak mau memiliki hutang budi, protesku. Dasar kepala batu. Reno mengetok kepalaku. Bawa semua barang yang kamu perlukan. Nanti sisanya biar aku angkut ke tempat lain. Laki-laki itu mengangkat satu kardus berisi barang belanjaan. Sudah cukup itu saja, balasku. Reno kembali mengantarkanku ke kontrakan tempat tinggal kami sementara. Nantinya setelah masalah ini selesai, aku tetap akan pindah dari rumah itu. Sekian lama aku tinggal di rumah, membuat luka hatiku akan semakin perih. Banyak kenangan di rumah itu antara aku dan Mas Banyu. 7 tahun bukanlah waktu yang singkat yang telah kami lalui bersama hingga akhirnya di perut ini tertanam benih Mas Banyu yang sudah bertahun-tahun kami mimpikan. Entah sudah berapa ratus tes pack yang aku gunakan tanpa sepengetahuan Mas Banyu untuk mengetes urinku sendiri karena hari haidku sudah telat 1 hari. Begitulah aktivitasku setiap menanti tanggal datangnya tamu tak diundang setiap wanita. Berkali-kali Mas Banyu tidak mempermasalahkan keadaan kami yang belum dikaruniai seorang anak oleh Allah. Tadinya aku berpikir jika dia sangat mencintaiku dan terlalu legowo menerima ujian dari Allah. Bahkan aku pernah meminta dia meninggalkan jika dia lelah menanti kehadiran buah hati di antara kami. Begitu bucinnya aku dulu pada laki-laki yang bernama Banu Prihamudia itu. Aku pun tak pernah mencurigai ketika dia berada di luar kota. Aku terlalu percaya dengan kata-kata manisnya. Aku tidak akan pernah menikah lagi, Ras. Kamulah yang terakhir, ucapnya waktu itu. Aku tak masalah jika di antara kita tidak ada buah hati, karena hanya Allah yang paling berhak menentukan kepada siapa dia akan meniupkan ruh ke dalam rahim seorang wanita. Jika wanita itu bukanlah kamu, maka itu tidak mengapa untukku. Laki-laki itu membawaku ke dalam dekapannya.
Dulu aku sangat terharu mendengar kata-kata manis yang keluar dari mulut pria yang telah menikahiku selama 7 tahun itu. Namun kini, aku sadar jika laki-laki penuh dengan dusta. Hei, lamun lagi. Gak baik loh untuk ibu hamil. Reno kembali mematikan kedua jarinya di depan wajahku. Seketika aku terperanjat. Enggak kok, kilahku. Aku pulang dulu, besok jadwal kamu kontrol kan, aku jemput ya. Jangan membantah. Aku tidak suka dibantah, ucap laki-laki itu. Sifat ini yang tidak aku suka dari Reno. Dia terlalu posesif padahal aku bukan siapa-siapa baginya. Tetapi perhatian dan cara dia melindungi sudah melebihi seperti suamiku saja. Besok aku jemput, kamu jangan pergi duluan pakai taksi atau semacamnya, sambung Reno. Iya bawel, sungutku. Laki-laki posesif itu bangkit dan beranjak menuju mobilnya yang dia parkirkan jauh dari kontrakanku. Karena jalan menuju kontrakan hanya muat untuk kendaraan roda 2. Aku kemudian membawa Sena masuk ke dalam rumah, sementara Bude Hasna membongkar belanjaan yang kami bawa dari rumahku. Wanita seumuran dengan ibuku itu sangat telaten, dipilih satu persatu kebutuhan dapur dan kamar mandi. Kemudian beliau simpan di kardus-kardus bekas. Kami pindah ke kontrakan ini tanpa membawa barang-barang, hanya membawa baju dan peralatan tidur. Sementara peralatan masak dan perlengkapan sudah tersedia di sini. Maaf, Neng, kalau seandainya Mas Reno bilang cinta sama Neng, apa mau Neng terima? Tanya Bude Hasna tiba-tiba. Laras tidak paham apa Bude tanyakan, kilahku. Mas Reno itu sayang sama Neng Laras, Bude bisa lihat dari sorot matanya. Kalau dia tulus sama Neng Laras, Bude yakin kalau masa idah Neng Laras berakhir, pasti akan ada lamaran untuk Neng Laras. Papar Bude Hasna dengan antusias. Belum kepikiran sampai ke sana Bude, jawabku. Rencanaku setelah selesai dari masalah yang rumit ini, aku hanya ingin fokus membesarkan anakku dan juga Sena, jika memang dia akan ditakdirkan bersamaku. Reno laki-laki yang baik, bahkan kebaikannya melebihi Mas Banyu. Dia juga pandai membuatku tersenyum, walaupun aku dan dia hanya bersama dalam beberapa bulan terakhir ini. Astagfirullah, aku buru-buru beristighfar. Kenapa aku jadi membandingkan apa yang seharusnya tak aku lakukan? Mereka berdua memang memiliki pribadi yang berbeda. Sore itu Hanifah menelponku karena gadis itu ingin bermalam di kontrakan. Dengan senang hati aku mengiyakan rencananya. Aku ingin sekali berbagi cerita dengan gadis itu. Sudah berapa hari, dia tak ada kabar, ponselnya pun tidak aktif. Sembari menunggu kedatangan Hanifah, aku sempatkan untuk berkenalkan dengan tetangga dekat-dekat rumah. Karena kesibukan dan juga Reno tak mengizinkan aku keluar rumah, jadi aku belum sempat menyapa mereka. Jangan sungkan kalau main Mbak Laras, saya juga sebenarnya kesepian. Gak ada temen ngobrol. Coba Mbak Laras lihat, sepikan tempat ini. Papar Mbak Rini tetangga sebelah rumah kontrakanku. Iya Mbak, di sini gang buntu, jadi sepi ya? Iya, selain itu juga penghuninya pada kerja semua. Oh iya, Mbak Laras cuma berdua saja sama ibunya. Lah suaminya mana? Suami saya kerja di luar kota Mbak, jawabku. Aku segera pamit karena ternyata Mbak Rini ini sudah bertanya-tanya hal pribadi. Untuk sementara ini aku memang tak ingin orang lain tahu apa yang tengah terjadi dalam rumah tanggaku. Tujuanku ke rumah Mbak Rini hanya silaturahmi agar tidak dikatakan sombong. Hingga larut malam Hanifah belum juga menampakkan batang hidungnya. Aku menjadi khawatir karena nomor handphonenya tidak aktif lagi. Mbak Laras, panggil seseorang dari luar rumah. Iya Fah, sebentar, teriakku dari balik pintu. Aku menyambar jilbab instan yang tergantung di belakang pintu, kemudian berlari ke ruang tamu untuk membukakan pintu. Neng Laras, biar Bude aja yang bukakan pintu. Ternyata Bude Hasna sudah berlari terlebih dahulu menuju pintu utama, sementara aku mengikutinya dari belakang. Setelah pintu terbuka, Hanifah berdiri di depan pintu dengan derai air mata. Di belakang tubuhnya ada seorang pria berbadan besar, sedang menyandra tubuh kecilnya dengan tangan besar orang itu. Laki-laki itu memakai topi dan masker di wajahnya. Katakan pada perempuan bodoh itu, teriak laki-laki itu. Suaranya sangat aku kenali. Mbak, tolong cabut tuntutan Meme dan ibunya. Kalau tidak mereka akan mencelakaiku, ucap Hanifah dengan terbata. Wajahnya sangat ketakutan. Iya, tapi tolong lepaskan Hanifah dulu, ujarku membuat penawaran. Kalau besok kamu belum cabut tuntutan, kalian berdua akan mati di tanganku. Mengerti? Laki-laki itu mendorong tubuh Hanifah dengan kasar ke arahku dan Bude Hasna hingga kami terdorong ke lantai. Ingat Laras, nyawa kalian ada di genggaman tanganku. Kalau kalian mau selamat, jangan pernah berhubungan dengan keluargaku. Bentak laki-laki yang ku kenali suaranya sebagai Harto Pramudia, ayah mertuaku sendiri. Aku mundur, menarik tangan Hanifah agar dia masuk ke dalam rumah. Hanifah yang ketakutan langsung dipeluk oleh Bude Hasna. Aku suruh Bude Hasna membawa Hanifah ke dalam untuk ditenangkan.
Saya tidak takut dengan Anda, Pak. Aku berusaha berani melawan pria yang seharusnya aku hormati, karena dia mertuaku. Namun karena sikapnya yang arogan, bahkan berani melukai keponakan sendiri benar-benar tak habis pikir. Gak usah sok menantang begitu. Kamu berani melawan begini karena kamu merasa dilindungi oleh kuasa hukum ecek-ecek itu kan? Dari mana kamu bisa bayar seorang kuasa hukum? Atau jangan-jangan dengan tubuhmu? Plak! Sebuah tamparan aku daratkan di pipi tua pria itu. Pria tua itu mengusap pipinya. Hei, berani kamu ya? Harto Pramudia mencekal tanganku. Aku bisa melakukan apapun, Laras. Jadi jangan coba-coba melawanku, kalau tidak kamu akan menyesal. Pria itu lantas pergi meninggalkan rumah kontrakanku bersama kedua pengawalnya setelah mendorongku hingga hampir tersungkur. Beberapa detik mata tajamnya menatapku tak berkedip. Aku gosok tanganku yang panas karena menampar Pak Harto tadi. Baru kali ini tanganku melukai seseorang yang tak lain ayah mertuaku sendiri. Bude Hasna langsung mendekat begitu Harto Pramudia pergi menjauh dari rumah. Aku menghela napas panjang. Benar kata Reno, kemanapun aku pergi pria itu akan tetap bisa menemukanku. Terlebih di dalam hotel Pradio sana. Ada anak dan istrinya yang sedang menahan dinginnya malam tanpa selimut yang tebal. Neng Laras gak apa-apa? Tanya wanita seumuran dengan ibuku itu. Iya Bude, hanya tangan Laras yang sedikit panas. Iva mana? Bude suruh mandi, nanti mau Bude urutin badannya kalau sudah selesai. Kasihan yang Iva. Aku mengangguk. Terima kasih ya Bude. Aku pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Seharian kepalaku berdenyut karena memikirkan hal ini. Ingin aku memperjuangkan keadilan. Namun bagaimana dengan nasib Hanifah yang saat ini dalam bahaya jika aku mencabut laporan terhadap Mama dan Meme? Sena, kamu anak yang tak kuinginkan kehadirannya, tapi aku sudah terlanjur menyayangimu. Apa aku menyerah saja? Ku kembalikan Sena pada Banyu dan Mbak Fitri. Maka dari itu aku dan Hanifah bisa hidup tenang. Atau aku harus bagaimana? Mataku hampir saja terpejam, tetapi panggilan Bude Hasna membuatku mengurungkannya. Neng, ada Mas Reno? Iya Bude, aku turun dari ranjang. Perutku sudah mulai membesar menyulitkan pergerakanku. Sesekali ku elus perut bujutku ini. Mau ngapain dia Bude? Gak tahu Neng, Mas Ren gak bilang mau apa, cuma nyari Neng Laras. Aku mengangguk, lalu beringsut ke teras rumah, karena aku tidak mengizinkan pria itu masuk ke dalam rumah. Mau apa? Tanyaku judes. Entah kenapa bawaannya selalu ingin marah jika melihat teman SMK itu. Padahal dia sudah sangat baik kepadaku. Kamu gak apa-apa Ras? Pria itu berbalik badan memikai kedua pipiku. Apa-apaan kamu Ren? Lepas. Aku menepis tangannya. Maaf Ras, aku khawatir sama kamu. Tadi di gang depan aku melihat mobil Harto dari arah sini. Benar, dia dari sini. Cecar bujang lapuk itu. Aku mau cabut laporan Mama dan Meme. Loh, kenapa? Mata Reno memicing. Dia mengancam kamu Ras. Lebih dari sekedar mengancam Ren. Dia menyakiti Hanifah. Kalau aku tidak cabut laporan itu, maka Hanifah akan dihabisi oleh Harto dan tidak menutup kemungkinan juga Sena masih dalam bahaya. Kamu tenang aja Ras, kan ada aku. Aku janji melindungi kamu. Bullshit Ren. Kemana kamu saat tadi Harto menyakiti Hanifah? Sorry, tadi aku ada kerjaan. Jadi perlindungan macam apa yang kamu janjikan? Kalau aku sudah berada di sini pun masih bisa Harto Pramudia itu menemukanku. Maaf Ras, aku yang salah. Aku tidak memikirkan sampai ke sana. Sekarang biarlah aku melangkah sesuai kemampuanku Ren. Kamu tidak usah lagi ikut campur ya. Mulai saat ini tidak perlu lagi menjadi kuasa hukumku. Ras, jangan seperti itu. Aku minta maaf atas peristiwa tadi. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan kata-kataku. Aku capek Ren, apalagi harus berurusan dengan hukum begini. Bolak-balik kantor polisi untuk memberi keterangan. Aku ingin menikmati masa-masa kehamilanku. Aku ingin hidup tenang. Tapi tiap pagi jalan kaki keliling komplek tanpa harus sembunyi-sembunyi. Aku lelah Ren. Aku mengusap wajah. Aku janji akan mengurus semuanya Ras. Kamu terima beres saja. Untuk kejadian tadi aku benar-benar lengah. Tidak kepikiran Hanifah. Apa kamu mempunyai kepentingan tersendiri Ren? Maksud kamu apa Ras? Terkait Harto Pramudia, apa kamu sedang memanfaatkan keadaan untuk membalas dendam misalnya? Astaga Laras, tidak sama sekali. Aku sudah katakan, aku tidak tahu kamu menantu Harto. Jadi aku membantu kamu itu murni karena kamu temanku. Aku peduli sama kamu, itu saja. Maaf, kalau aku terlalu tidak Ras. Aku yang seharusnya meminta maaf ke kamu. Aku tetap ingin mengakhiri ini Ren. Kamu percaya sama aku ya? Nanti Harto Pramudia juga akan mendekam di penjara bersama anak istrinya. Atas tuduhan apa? Ya pengancaman dan penganiayaan. Kamu yakin akan melawan dia? Apa kamu meragukan kemampuan Laras Sandrawati bin Sobri?
Oke, aku percaya. Jadi bagaimana dengan kami? Apakah kami harus pindah rumah lagi untuk menghindari Harto Pramudia dan para pengawalnya itu? Tidak perlu. Kamu di sini saja istirahat yang tenang. Tapi, masuklah. Sudah makan? Tidak baik wanita hamil berada lama-lama di luar rumah. Aku berada di luar juga karena kamu. Kalau kamu gak datang juga, aku sudah berpeluk mimpi. Aku bersungut. Iya, I'm sorry. Ya udah, sekarang kamu masuk ya. Ingat, jangan bertindak gegabah. Iya, jawabku judes. Reno bercongkok. Entah apa yang akan dia lakukan. Hendak memegang perutku yang buncit, tetapi aku langsung menghindar. Hei, jagoan, kamu nanti jangan judes-judes kayak mama ya. Nanti kalau kamu perempuan, kamu harus jadi wanita yang murah senyum, oke? Ternyata pengacara kondang itu berbicara dengan calon bayiku. Tak terduga, bayiku di dalam perut menendang, seperti merespon perkataan Reno. Bahkan aku sampai mengelus perutku untuk menghentikan aksinya. Pasti dia menendang kan? Berarti dia pro sama aku. Aku ngantuk. Aku langsung masuk ke dalam rumah, membiarkan Reno masih jongkok di teras. Aku pulang, Ras. Kalau ada apa-apa kabari aku. Aku kembali ke kamar setelah mengunci pintu dan menutup tirai jendela. Kurebahkan tubuhku di atas ranjang, mengingat respon salon bayiku yang begitu aktif ketika mendengar kata-kata Reno. Rasanya seperti ada yang memperhatikanku dan calon bayiku. Tentram. Seandainya tadi Mas Banyu yang memberiku perhatian, mungkin setiap hari aku akan mengembangkan senyum. Gawai di atas meja rias tampak bergetar. Aku lantas beringsut meraih alat komunikasi itu, kemudian membuka pesan yang masuk. Ada nomor baru yang mengirimkan beberapa foto dan video. Ketika aku buka, tampaknya anak kecil yang sangat kukenali sedang diintimidasi oleh Harto Pramudia. Kamu lihat, Laras, tak hanya Hanifah yang akan menanggung, tapi anak kecil ini jika kamu tidak segera mencabut laporan istri dan anakku. Ujarnya di dalam video itu. Sena, astagfirullahalazim, kenapa dia sudah berada di tangan papa? Kamu pasti terkejut kan? Ternyata pengacara kondangmu itu tak sepintar dugaanku. Ya Allah, aku harus bagaimana? Kenapa papa begitu tega bahkan terhadap ponakan dan cucunya sendiri? Ras, apa yang kamu lakukan? Sudah aku bilang jangan melakukan tindakan yang gegabah. Jadi buyar semuanya, Laras. Padahal aku sudah menyusun rencana sedemikian rupa untuk menjebloskan keluarga Pramudia secepatnya. Tapi kamu malah mengacaukan semuanya. Aku hanya terbengong mendengar bentakan demi bentakan yang dilayangkan pria yang bergelar kuasa hukumku. Aku masih tidak menyangka jika sikap manisnya kemarin-kemarin ternyata hanya kedok semata. Awalnya aku yakin dia benar-benar tulus membantuku keluar dari lingkaran keluarga Pramudia. Namun pada akhirnya, aku menaruh curiga karena semakin hari dia semakin posesif dan selalu memaksakan kehendaknya. Beberapa jam yang lalu, pria bernama lengkap Reno Pamungkas itu memintaku menemuinya di salah satu kafe yang tak jauh berada dari rumah kontrakan. Aku kira dia akan membawa Sena untukku, namun ternyata perkataan kasar yang kuterima. Aku menghela napas dalam. Sudah bicaranya, Ren. Kubalas kata-kata kasarnya hanya dengan senyuman. Kalau sudah aku yang bicara. Pria itu tak menjawab, napasnya naik turun, sementara mata tajamnya memerah menatap Nyalang. Mulai detik ini, aku akhiri kerja sama kita. Kalau bukan lagi kuasa hukumku. Berapa jumlah uang yang harus kubayar? Katakan saja, aku akan cari uang untuk melunasinya, termasuk biaya yang sudah kamu keluarkan selama ini. Aku tidak mau punya hutang budi pada siapapun. Aku juga gak mau kamu ikut campur lagi dengan urusanku. Tanpamu, aku bisa menjalani hidupku. Reto terperangah mendengar perkataanku. Maksud kamu apa, Ras? Apa perkataanku yang panjang lebar itu tidak juga jelas terdengar, Reno? Bukan itu. Kenapa kamu tiba-tiba menghentikan kerja sama kita? Kan aku bilang ke kamu, kalau tindakan kamu mencabut laporan kamu terhadap istri dan anaknya Harto itu tidak termasuk dalam kesepakatan kita. Kesepakatan apa? Apa kita pernah membuat kesepakatan seperti itu? Kamu hanya berjanji akan menjamin keamanan dan juga Sena, tapi nyatanya kami semua masih dalam bahaya dan kamu tidak bergerak sedikit pun. Bahkan setelah kamu pulang malam itu, Sena udah berada di tangan Pramudia. Sena itu memang anak dari rivalku, Ren, tapi bukan berarti aku tega membiarkan dia diperlakukan semena-mena oleh keluarganya. Jadi Harto sudah mendapatkan Sena? Kok kamu gak bilang? Aku menghembuskan napas kasar. Bisa-bisanya dia bertanya seperti itu. Padahal malam itu kata-katanya sangat meyakinkan untuk melindungiku dan juga Sena. Aku harus pergi, Ren. Banyak hal yang harus kulakukan. Terima kasih kamu sudah meluangkan waktumu untuk membantuku. Sekarang kamu tak perlu merepot-repot membuang waktu berhargamu itu. Aku bangkit dari kursi, lalu beranjak dari kafe tempat kami bertemu. Ras, tunggu. Reno mencekal tanganku. Maafkan aku, Ras. Aku gak bermaksud memanfaatkanmu. Ren, tolong lepas. Harto Pramudia itu sangat berbahaya. Aku tahu. Maka dari itu, aku harus menjauhi dia.
bukan melawannya. Tapi dia pantas masuk penjara, Ras. Kamu pikir dia akan pasrah begitu saja tidur di hotel Pradio yang dingin itu? Tidak, Ren. Dia punya uang dan kekuasaan. Mungkin hanya sehari dia tidur di sana, besoknya dia akan mencariku dan menghabis kami. Itu yang kamu mau? Dia tidak akan melakukan itu, Ras. Percaya sama aku. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau Harto itu berbahaya? Maaf, Ren. Sayangnya aku tidak percaya lagi denganmu. Aku lepaskan cekalan tangan Reno dengan kasar, lalu pergi meninggalkan pria itu. Aku lantas berjalan tergesa menuju taksi online yang kupesan. Ketika berangkat tadi, aku minta sang sopir menunggu karena terlalu repot jika harus pesan ulang. Maaf mas, lama, ucapku ketika sudah berada di dalam mobil. Iya mbak, gak apa-apa. Sekarang kita kemana mbak? Ke Jalan Pelatuk mas. Baik mbak. Mobil melaju dengan kecepatan sedang menuju Pelatuk, tempat Mas Azam menunggu. Entah kenapa pegawai KUA itu minta aku bertemu dengannya di sana. Awalnya aku ragu, takut pria itu akan menjebak, seperti Reno memanfaatkan diriku untuk kepentingannya balas dendam terhadap keluarga Pramudia. Malam itu setelah nomor asing mengirim video Pak Harto dengan Sena, dia mengirim banyak sekali bukti baik video, foto, dan file-file berisi bukti keakrabannya dengan Reno. Menurutnya dulu Reno dan rekan merupakan tim kuasa hukum keluarga Pramudia. Namun karena suatu masalah, mereka saling berkhianat. Bahkan Pak Reno justru bergabung dengan rival keluarga Pak Harto untuk menumbangkan Pak Harto. Begitu menurut penjelasan si pengirim bukti. Dari situlah aku tak ingin bermasalah lebih panjang lagi dengan papa mertua. Dia berjanji akan menyerahkan Sena, setelah itu mencabut laporanku terhadap istri dan anaknya. Setelah berpikir panjang, aku pun menerima tawarannya. Untuk apa melawannya? Toh aku akan tetap kalah walaupun aku berdiri di titik yang benar sekalipun. Mereka bisa saja memutarbalikkan fakta, dilaporkan dengan tuduhan menculik Sena. Pasalnya aku belum mengantongi surat adopsi Sena. Karena pertimbangan itu, aku memutuskan untuk mencabut laporan terhadap ibu mertua dan adik iparku. Namun ternyata papa mertua ingkar janji. Dia tidak menyerahkan Sena kepadaku, bahkan sampai aku memohon serendah-rendahnya. Aku heran dengan Muras. Kenapa kamu begitu menginginkan bocah kecil itu? Atau jangan-jangan ada yang kamu ingin dari bocah kecil ini? Papa mertua menyeringai. Dia menuduhku yang bukan-bukan saat aku menemuinya untuk mengambil Sena. Mana Sena? Dia anak yang tidak berdosa. Tidak sebatasnya Anda melakukan ini padanya. Dia cucu kandungmu, cucu dari menantu yang kau inginkan, bukan? Tidak ada penawaran lagi, Laras. Penawaran itu sudah berlalu, sudah tidak berlaku. Sebaiknya kamu pulang sebelum para pengawalku menyentuh tubuhmu. Adik Pak Harto dengan beringas. Dasar tak punya hati. Aku pulang dengan tangan kosong, tidak bisa membawa Sena. Sementara laporan itu sudah aku cabut. Dasar bodoh. Mbak, sudah sampai. Alamatnya di mana ya? Suara sopir taksi itu membuyarkan ingatanku dengan kejadian 2 hari yang lalu di mana Harto Pramudia mengajakku melakukan kesepakatan. Bentar mas, saya hubungi teman saya dulu. Aku keluarkan ponsel dari dalam tas, kemudian menghubungi Mas Azam. Baru saja telepon tersambung, suara dari seberang telepon sudah terdengar. Mbak Laras tunggu di sana saja, sebentar lagi saya jemput. Iya mas, jawabku, padahal aku belum mengatakan apa-apa. Telepon terputus, lalu ku masukkan kembali ke dalam tas. Di sana mas, nanti teman saya yang jemput. Yakin mbak, ini tempatnya sepi begini. Lebih baik saya tunggu sampai temannya jemput. Kok saya khawatir terjadi sesuatu, ujar sopir taksi itu. Aku sontak melihat sekeliling mobil. Ternyata benar yang dikatakan sopir taksi tadi. Tempat ini sangat sepi. Duh, kenapa Mas Azam memintaku datang ke tempat ini? Jangan-jangan dia mempunyai rencana jahat. Reno saja sudah berteman lama denganku, ternyata memanfaatkan demi kepentingannya sendiri. Apalagi Mas Azam, orang yang baru saja aku kenal. Aku mendadak cemas, ingin rasanya mengurungkan niat. Namun tiba-tiba Mas Azam sudah muncul dari belakang mobil. Itu temanmu mbak? Tanya sopir taksi. Iya mas, sepertinya temannya orang baik. Tidak apa-apa saya tinggal mbak. Atau mau saya tunggu sampai selesai urusannya? Tawar sopir itu. Mbak, Balharas, ayo buruan. Mas Azam memanggilku seperti orang yang sedang buru-buru. Tidak usah mas, terima kasih. Ini ongkosnya. Baik mbak, sama-sama. Nanti kalau mau pulang terus kesulitan cari taksi online, hubungi nomor saya saja, biar saya jemput. Baik mas. Aku lantas turun dari mobil setelah menerima uang kembalian. Setelah taksi itu pergi, Mas Azam membawaku ke sebuah rumah yang letaknya cukup jauh dari tempat aku turun tadi. Maaf mas, itu rumah siapa? Dalam hatiku masih menyimpan kecemasan. Rumah ibu saya mbak, Mbak Laras tenang saja. Insya Allah niat saya baik kok, tidak ada niat jahat sama sekali. Alhamdulillah, batinku lega. Aku turun dari motor Mas Azam, lalu dia mengajakku masuk. Namun baru sampai di depan pintu, muncullah anak kecil yang sedang aku cari keberadaannya.
Ante, Sena, kok ada di sini, Mas? Aku langsung duduk menyambut Sena yang berlari ke arahku. Anak balita itu sangat riang sekali melihat kehadiranku. Bahkan anak itu hampir saja terjatuh karena tersandung tanah yang melonjol. Pelan-pelan sayang, ujarku. Sena langsung menghampur ke pelukanku. Sepertinya dia sangat rindu sekali. Entah bagaimana ceritanya Harto Pramudia bisa mengambil Sena dari tempat penitipan. Padahal kata Reno, di sana aman, dan yang lebih mengejutkan lagi, bagaimana Sena bisa bersama Mas Azam. Ante, kakek jahat, kakek gaci, mam, Ente kan lapar. Apa? Jadi Sena belum makan? Udah tante, dikasih sama Om Ajam. Aku melirik Mas Azam yang masih berdiri di dekat pintu. Pria itu mengangguk. Biarkan Sena melepas rindu dulu Mbak Laras. Nanti kalau sudah tenang baru saya ceritakan bagaimana saya bisa bertemu dengan Sena, ujar Mas Azam. Iya Mas, terima kasih. Maaf Mas, kok rumahnya sepi? Di mana orang tua Mas Azam? Oh, ibu sedang ke warung. Katanya mau belikan jajan untuk Sena. Sena tadi diajak tapi gak mau. Mau nungguin Tante Laras katanya begitu. Kalau bapak sudah 2 tahun ini hadap ilahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita Mas Azam. Iya Mbak Laras, terima kasih. Kalau begitu saya tinggal ke belakang dulu ya. Baik Mas Azam, sekali lagi terima kasih ya. Aku pun menemani Sena bermain di ruang tamu. Banyak sekali anak itu bercerita selama tinggal di penitipan. Namun aku tak begitu mengerti apa yang dia bicarakan. Ketika aku tanya apakah Reno sering mengunjunginya, dia menjawab tidak. Selama dia tinggal di sana tidak ada orang yang berkunjung. Padahal Reno mengatakan hampir setiap hari menjenguk Rena. Aku benar-benar tak habis pikir jika ternyata Reno seperti itu. Aku pikir dia memang perhatian terhadapku dan Sena. Ternyata apa yang dilakukan tidak ada sedikit pun ketulusan darinya. Mungkin aku sudah termakan rayuan dan juga gombalannya kemarin. Hati wanita mana yang tak terbang ke awang-awang jika diperhatikan seperti yang Reno lakukan, apalagi aku sedang hamil, yang sangat membutuhkan perhatian dari sang suami. Di saat suamiku menghentikan, Reno hadir membawa secawan madu. Namun pada akhirnya kayaknya terbongkar. Hal itu benar-benar membuatku terpukul. Sena melanjutkan ceritanya, dan akhirnya kakeknya jemput untuk dibawa pulang. Ternyata setelah di rumah sang kakek, dia tidak diberi makan. Ante, Ana mau tinggal di rumah Ante aja, gak mau di rumah kakek, takut. Iya sayang, nanti pulang ke rumah Ante ya. Tante janji gak akan titipin Sena kemanapun. Assalamualaikum, sapa seorang wanita dari pintu. Aku langsung mendongak. Tampak di ambang pintu seorang ibu berpakaian gamis dan jilbab besar menutup dadanya. Waalaikumsalam Bu. Wah, Mbak Laras sudah datang. Masya Allah cantiknya, balas ibu itu sembari masuk ke dalam rumah. Aku lantas berdiri dan menyalami ibu itu, yang kurasa ini adalah ibu Mas Azam. Terima kasih Bu, maaf saya merepotkan. Ah, tidak Mbak Laras, ibu justru senang ada Sena di sini. Ibu nggak kesepian. Oh iya, Azamnya mana? Kok Mbak Laras ditinggal sendiri? Di belakang Bu, gak apa-apa Bu. Tak lama kemudian Mas Azam muncul dari dalam. Dia langsung menyalami ibunya. Kamu itu bagaimana toh Zam? Wong ada tamu kok malah ditinggal ke belakang. Gak diambilin minum lagi. Anu tadi. Ya udah, sekarang temani Mbak Laras, biar ibu buatkan minum dulu. Kami duduk di sofa ruang tamu, sembari memperhatikan Sena yang sudah sibuk dengan mainannya. Sepertinya mainan yang dia mainkan adalah mainan yang baru saja dibeli. Sena sepertinya senang main di sini. Tadi saya belikan mainan di warung, kasihan gak ada mainan tadi, ujar Mas Azam. Terima kasih banyak Mas Azam. Saya sudah cabut laporan terhadap ibu dan ipar saya. Mbak Laras cabut laporan? Mata Mas Azam memicing. Aku mengangguk. Pantas Pak Harto membuang Sena begitu saja. Apa Mas? Dibuang? Iya Mbak, kemarin saya lihat dia buang Sena di jalanan. Kebetulan pas saya pulang dari kerja, lihat Pak Harto menurunkan Sena di pinggir jalan. Pas saya kejar udah jauh, keadaan Sena sangat memprihatinkan. Mukanya pucat dan badannya gemetaran. Pas saya tanya, kayaknya gak dikasih makan sama kakeknya. Astaghfirullahalazim, air mataku tak bisa lagi dikomando, luruh begitu saja. Saya justru nanti rencananya akan melaporkan Pak Harto Mbak, dengan tuduhan penelantaran anak. Jangan Mas, nyawa kami taruhannya. Karena saya lapor caboran terhadap ibu dan anaknya, karena dia sudah menyakiti Hanifa dan Sena Mas. Jadi lebih baik saya yang mengalah. Percuma melawan dia Mas. Setelah ini saya akan jual rumah itu dan pindah ke desa. Agar hidup saya tenang Mas. Saya pun lahiran juga bisa tenang. Tidak lagi bolak-balik kantor polisi. Jujur, saya lelah berurusan dengan mereka. Tapi kan ini saya yang melaporkan Mbak.
Nanti semuanya saya yang urus. Kalau masih menyangkut Sena dan saya, sepertinya Pak Harto tidak akan berhenti sebelum saya benar-benar pergi. Sebaiknya Mas Azam pikir-pikir dulu kalau mau melaporkan Pak Harto. Dia mempunyai kekuatan yang besar. Mas Azam mengangguk. Baiklah Mbak Laras, kalau memang itu yang terbaik untuk Mbak Laras dan juga Sena, saya urungkan niat saya. Semoga yang Mbak Laras mimpikan bisa tercapai. Saya hanya bisa mendoakan semoga Mbak Laras sehat-sehat dan selamat ketika lahiran nanti. Amin Mas Azam. Terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Saya boleh membawa Sena pulang. Mas Azam tampak berpikir, apa nggak sebaiknya Sena di sini Mbak Laras untuk sementara waktu biar aman. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya Mas Azam. Tapi biarkan Sena tinggal sama saya, biar saya bisa memantau dia. Karena kalau tinggal di lain tempat hati saya tidak tenang. Walaupun saya yakin Mas Azam dan Ibu akan menyayangi Sena. Baiklah kalau begitu, saya mengerti. Sebentar, biar saya pesankan taksi online dulu. Dan sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di part berikutnya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.